Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal penilaian akhir tahun 2020-2021. Lebih spesifik mengenai bab suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Nomor 1, check it out. Hilmi membuat kalibrasi pada sebuah termometer yang awalnya tanpa skala dengan memberikan nama termometer H. Setelah diberi skala, termometer tersebut digunakan untuk mengukur titik lebur es dan diperoleh angka minus 14 derajat H, dan sebagai pembandingnya digunakan termometer Fahrenheit yang menunjukkan angka 32 derajat Fahrenheit pada es yang sama. Sedangkan untuk mengukur air dingin, termometer H menunjukkan angka minus 4 derajat H dan termometer Fahrenheit menunjukkan angka 52 derajat Fahrenheit dengan kondisi dan perlakuan sama. Nah, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Kita lihat ya, di sini ada termometer H dan termometer F. Ini untuk titik leburnya minus 14 untuk termometer H dan 32 derajat untuk termometer Fahrenheit. Di sini kita bisa lihat ketinggiannya ya. Untuk titik didihnya, dari titik didih ke titik paling rendah, ini dia menunjukkan angka 30 cm. Lalu dari titik terendah ini sampai titik lebur es itu adalah 5 cm. Berarti jarak antara titik didih dan titik beku atau titik lebur es itu adalah 30 dikurangi 5 sama dengan 25 cm. Nah, yang ditanyakan adalah kedua termometer tersebut pernah menunjukkan angka yang sama pada saat digunakan untuk mengukur suhu yang sama. Angka tersebut adalah, nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa menggunakan perbandingan. Nah, pertama, kita berarti kalau perbandingan sama aja kayak konversi suhu. Ya, di sini, nah, kita bisa lihat ya, kadang di soal itu tidak dituliskan secara gamblang berapa titik didihnya dan titik bekunya. Tapi kita harus tahu bahwa termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin itu sudah memiliki standarnya. Nah, untuk titik didih Fahrenheit ini adalah 212 derajat Fahrenheit. Kita bisa lihat ya di sini. Pertama yang harus kalian cari adalah titik didih dari termometer H. Pakai apa? Pakai perbandingan. H sebagai titik didih dikurangi titik lebur esnya per H min 0. 0 ini saya buat sebagai acuan. Lalu sama dengan titik didih Fahrenheit minus titik lebur es di termometer Fahrenheit per 212 minus 60. 60 sebagai titik acuannya. Maka didapatkan titik didih termometer Fahrenheit itu adalah 76 derajat H. Atau kalian juga dapat menggunakan perbandingan antara suhu dan ketinggian. Jadi kalian ambil salah satu termometer, yaitu termometer H. Ini nanti bisa H min 14 per H min 0 sama dengan, berarti ini bukan dengan termometer Fahrenheit tapi menggunakan ketinggiannya. H min 14 berarti dari H sampai min 14 ini ketinggiannya berarti 30 dikurangi 5. Berarti nanti di sini jadi 25 cm. Nah, yang H min 0 berarti ini jadi bukan 212 min 60 tapi dari 30 dikurangi 35 per 9 ditambah 5. Ya, jadi cari ukuran H di sini. Nanti kalian akan menemukan titik didih pada termometer H. Langkah selanjutnya, kalian bisa menentukan X-nya. Nah, untuk menentukan X, kita kan nggak tahu nih dia akan bernilai positif atau negatif. Nah, saya contohkan ini kita ambil sebagai kita ambil di sini dulu ya. Kita letakkan titik X-nya di sini. Lalu
kita bisa menggunakan perbandingan yang sama. Tinggal dimasuk-masukkan, maka ketemu adalah X sama dengan min 60. Berarti sebetulnya dia letaknya nggak di sini ya, tapi bisa juga di bawah sini. Begitu anak-anak? Paham? Soal nomor 2. Check it out. Pada sebuah praktikum, sebanyak 1 liter air dengan massa jenis 1 gram per cm pangkat 3 yang suhu mula-mulanya 20 derajat Celcius oleh Brimando dipanaskan hingga suhunya menjadi 40 derajat Celcius dalam sistem tertutup pada tekanan 1 atm. Besarnya energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu tersebut diperoleh Brimando dengan menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T atau Q macet. Kemudian Brimando membuat pernyataan seperti berikut ini. Nah, berdasarkan kasus di atas dengan tekanan yang tetap, maka pernyataan Brimando yang tepat adalah untuk mengerjakan soal ini, kita harus lihat kondisi mula-mulanya dia atau kondisi pertamanya. Jadi ada sebuah praktikum, Brimando itu menggunakan 1 liter air dengan massa jenisnya 1 gram per cm pangkat 3 yang suhu mula-mulanya 20 derajat Celcius. Nah, oleh Brimando ini dipanaskan hingga suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Maka kita dapat mengetahui bahwa delta T-nya atau perubahan suhunya adalah 20 derajat Celcius. Di sini menggunakan tekanan 1 atm. Besarnya energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air diperoleh Brimando dengan menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Kita lihat di sini. Masanya tidak diketahui, tapi yang diketahui adalah volumenya dan massa jenisnya. Berarti kita bisa mencari masanya. Ya, dia diketahui bahwa masanya dari persamaan Rho sama dengan M per V. Maka didapatkan bahwa M atau massa airnya ini adalah 1 gram. Untuk energi panasnya kita bisa menggunakan persamaan MC delta T dengan M-nya 1, C-nya tetap C, delta T-nya adalah 20, sehingga Q sama dengan 20 MC, berarti 20 C. Nah, kondisi pertamanya kan kita udah dapat nih, 20 C untuk energi panasnya. Lalu kita bisa lihat di pernyataan pertama. Energi panas yang diperlukan akan bertambah besar menjadi 2 kali semula jika suhu air dinaikkan sampai 60 derajat. Tadi kan suhu mula-mulanya 20 dijadikan 60, berarti delta T-nya sama dengan 40. Jadi kita bisa mengetahui energi panas yang dibutuhkan itu adalah 40 C. Nah, 40 C dengan kondisi mula-mula 20 C berarti kan 2 kali semula. Berarti pernyataan yang pertama benar. Nah, untuk pernyataan kedua, ketiga, dan keempat silahkan kalian bisa cari sendiri. Semangat! Soal nomor Titan melakukan praktikum asas Black menggunakan kalorimeter dan divisualkan dalam grafik kalor berikut. Nah, di dalam kalorimeter ini terdapat es dan 350 gram air pada keadaan setimbang 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Selanjutnya, es dan air itu dipanaskan bersama-sama selama 70 detik pada tekanan tetap dengan menggunakan pemanas 2100 watt. Dianggap tidak ada kalor lain yang masuk ataupun keluar dalam sistem. Nah, diketahui kalor lebur es itu 80 kalori per gram, kalor jenis air 1 kalori per gram. Kalor jenis es 0,5 kalori per gram Kelvin dan 1 kalori ini adalah 4,2 Joule. Pada keadaan akhir terdapat air suhunya 20 derajat Celcius. Jika efisiensi pemanas 70% dan kalor pada kalorimeter diabaikan, maka massa es yang digunakan adalah, sebetulnya kita bisa lihat ya langsung dari grafik ini. Di grafik ini itu dijelaskan bahwa ada es dan air dia pada keadaan ini 0 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan
sehingga suhunya menjadi 20 derajat Celcius. Nah, di sini kita anggap bahwa es itu seluruhnya mencair. Berarti ada dua keadaan ya, yaitu keadaan di mana esnya melebur, lalu es dan air bercampur, kemudian naiklah suhunya menjadi 20 derajat Celcius. Nah, kita lihat di sini, keadaan mula-mula itu kan massa esnya tidak diketahui, ditambah massa air. Dia sama-sama 0 derajat Celcius, ini Ms, ini ada 350 gram massa air, lalu kalor lebur es itu 80 kalori per gram, CS itu 0,5 kalori per gram Kelvin, maaf ya ini kurang K, lalu 1 kalori itu 4,2 joule. Nah, yang air ini C air yaitu 1 kalori per gram Kelvin. Ini juga belum K-nya. Dipanaskan sehingga menjadi air semua dengan suhu 20 derajat Celcius. Nah, dipanaskan ini keterangannya itu menggunakan pemanas dengan daya 2100 watt dalam waktu 70 sekon dengan efisiensi mesinnya sebesar 70% atau 0,7. Nah, kalor yang diserap sistem air dan es ini sama dengan energi listrik, bahwa Q serap sama dengan W listrik. W ini berarti energi listrik. MC delta T sama dengan P kali T. Nah, di sini pemanasnya memiliki efisiensi sebesar 70%, berarti tinggal dikalikan aja dengan efisiensinya. Lalu dimasukkan ada dua keadaan, di mana MS-nya melebur, jadi ada kalor leburnya, jadi MS kali LS ditambah, nah ini MS-nya mencair ditambah M air, lalu C air kali delta T. Ini berarti Q2-nya adalah Q air. Nah, dikali 4,2. Kenapa dikali 4,2? Karena tadi kan yang diketahui adalah kalori. Sedangkan kalau kita mau menggunakan daya, lalu sekon, itu kita menggunakan joule. Maka dikalikan 4,2. Dimasukkan semuanya sehingga menghasilkan jawaban bahwa massa es ini adalah 175 gram. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Ya, semangat ya. Sekian latihan soal pada bab suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Semoga kalian bisa mengerjakan PAT-nya dengan mudah dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.